Satu doa kecil dari hati yang tulus dapat mengubah sebuah keluarga yang penuh dengan kekerasan menjadi keluarga yang penuh kasih dan harapan. Saksikan kisahnya bagaimana sebuah doa sederhana bisa mengubah segalanya. Pokoknya Tuhan berulang kali telah mengutus para nabinya, termasuk Maleaki, untuk menegur dosa-dosa umatnya agar mereka bertobat. Namun umat Tuhan tetap saja, sejak permulaan bangsa Israel berdiri sampai saat itu, telah menolak pemberitaan para utusan Allah tersebut. Oleh karena itu, kedatangan Tuhan akan menjadi sebuah kejutan besar dalam hidup mereka. Tuhan akan datang untuk menyucikan kehidupan umat yang amat bobrok oleh dosa. Tidak seorang pun akan luput dari permurnian ini. Dengan tindakan penghakiman yang begitu keras dan tegas, umat Allah akan dibersihkan dari para pendosa keji. Tuhan akan datang menghukum tuntas dunia ini. nggak tahu yang namanya ibadah. Hari Minggu orang ke gereja ibadah, kami pesta pora. Dulu bapak saya suka pukul-pukul adik saya, mama saya, dan saya. Malam itu kami berantem. Saya dipukul sampai habis-habisan. Saya coba bunuh diri. Saya ambil tali, saya ikat, saya gantung diri. Awalnya rumah tangga kami tuh kami bangun di atas dasar istilahnya kayak suka sama sukanya kami aja. Kami nggak mau tahu, pokoknya nggak tahu yang namanya ibadah. Hari Minggu orang ke gereja ibadah, kami pesta pora. Dan dulu KDRT buat kami tuh udah biasa, itu udah kayak lauknya kami tiap hari. Sampai lahirnya anak kami pun kami sia-siakan. Jadi kayak terbuang anak itu, dia nggak diurus sampai sama sekali. Kadang saya seharian nggak masak, dia minum air aja. Dulu bapak saya suka pukul-pukul adik saya, mama saya, dan saya. Seiring waktu berjalan, Charlie ikut sama tetangga, ikut ke gereja. Ikut ke gereja, dia ngajak kita nggak mau ikut. Kita maunya minum-minum aja. Saya rajin ke gereja anak dan suka nonton Superbook. Kisah yang saya sukai adalah kisah peperangan terakhir. Tuhan mengalahkan semua setan. Saya ingin Tuhan mengalahkan setan yang di dalam tubuh orang tua saya, supaya mereka setiap hari ke gereja. Terus dia ikut gereja anak, pulang sampai rumah, dia langsung bilang, "Mama, Bapak, kakak ini punya orang tua nggak? Kok di gereja anak semua orang tuanya hadir, kok kakak orang tuanya nggak ada? Kalian di mana sih? Punya hati nggak?" Dia ngomong gitu, terus saya kayak tersentuh. Itu pas hari Jumat, besoknya hari Sabtu dia bilang, "Mama siap nggak besok ikut saya ke gereja?" Saya ngomong ke bapaknya nggak terima. Malam itu kami berantem. Saya dipukul sampai habis-habisan. Udah gitu jam 2 malam saking stresnya saya coba bunuh diri. Saya ambil tali, saya ikat, saya gantung diri. Terus sadar ya, si Charlie yang sadar. "Bapak, Mama udah gantung diri," gitu katanya, teriak. Bapaknya loncat dari kasur, ambil parang potong talinya, jatuh. Terus besoknya saya ikut ke gereja. Saya ikut ke gereja dalam keadaan leher saya ini masih merah, bekas tali. Saya ikut ke gereja, sampai di gereja, Pak Gembala yang pimpin. Dan
khotbahnya itu menyentuh sekali, pas dengan apa yang saya alami. Saya merasa menyesal dan malu juga terhadap Tuhan, malu juga kepada anak saya. Kenapa anak sekecil ini bisa menyadarkan saya, sedangkan saya orang tua kok tidak tahu diri. Setelah pulang saya bilang ke bapaknya nggak peduli. Terus hari Minggu lagi saya ikut kebaktian lagi, pulang bapaknya marah-marah. Kamu ikut sembahyang tapi nggak siapin makan. Saya dipukul pakai sekop pasir, dipukul di kepala sampai pingsan. Minggu ketiga, begitupun dia nggak ikut. Pas minggu keempat saya mau ikut gereja, malamnya dia siapin sepatu semua. Saya juga nggak nanya, nanti kalau saya nanya ujung-ujungnya masalah. Jadi saya nggak nanya. Tumben dalam hatinya saya, tumben kok malam ini nggak minum. Malamnya tuh saya kayak gimana ya, terus dia ikut gereja anak Jumatnya ya malam minggu. Terus dia ngomong sampai nangis, Bapak coba nanti Minggu ikut ya Pak. Nah, emang karena saya lihat dari anak saya Charlie itu, kok rajin dia ke gereja. Gereja anak pun rajin, ada ibadah di mana komsel di mana dia ikut, minta ikut harus diantar gitu sama ibunya. Makanya saya, kok anak kecil aja saya diajak. Padahal saya orang tuanya gitu. Hanya diam-diam saya pikir, coba gimana, saya mau ikut pun mau langsung ini pun malu. Coba saya diam-diam siapin pakaian, pagi tinggal berangkat aja, habis mandi siap berangkat aja ke gereja gitu. Itu mereka senang. Terkejut mereka, kok Bapak mau ke gereja, kirain mau kemana gitu. Di saat itu langsung, Tuhan terima kasih Tuhan udah mendengarkan doa anak saya. Dan setelah itu kami ke gereja, sampai di gereja si Charlie dengan bangganya, aku punya mama, aku punya bapak yang diberkati Tuhan. Seiring berjalannya waktu, kami mulai ikut rutin di gereja, ada day parenting. Ketika kami mengikuti day parenting project, minggu pertama saya pulang, saya tanya suami, gimana Pak? Seru, dia bilang gitu. Tumben kok kamu bilang seru, biasa kan jenuh kamu. Terus minggu kedua dia dia ngajak duluan. Terus pas minggu ke-6 kayaknya, minggu ke-6 belajar tentang keluarga, dia mulai bilang gini, berarti salah ya kita membangun rumah tangga selama ini. Selama belasan tahun salah kita. Dulu-dulu saya lihat saya nggak peduli. Intinya di hatinya saya ada kebencian sama bapaknya, jadi terserah lu dah, mau gimana-gimana terserah. Tapi akhir-akhir ini saya lihat menyesal. Orang tua macam apa saya? Orang tua macam apa? Ibu macam apa saya kok anak saya buang-buang kayak dulu. Jadi sekarang saya lebih fokuskan waktu ke dia. Karena kasih sayangnya dia dulu terbuang. Itu kita ikutin itu setiap hari Kamis, walaupun sampai malam pun kita tetap ikutin. Kadang saya pulang kerja malam pun saya, ayo berangkat kita ikutin. Ya mungkin dari rumah tangga nyaman, tidak sering cekcok lagi. Pokoknya saling ada masalah apapun kami selalu hadapi dengan damai, dengan tenang. Di dalam rumah tangga sekarang udah berubah jauh 100%, dan kami rasakan kedamaian dalam rumah tangga. Jadi mulai itu dia mulai ngajak anak ke jalan, pokoknya jalan-jalan. Mau antar jemput anak juga. Dulu-dulu disuruh antar anak sekolah nggak mau. Suruh ngantar Charlie nggak mau juga. Kan kamu yang mau sekolahin anak, jadi antar dah. Tapi sekarang udah mulai ikut the parenting project, udah mulai berubah, lebih harmonis lagi. Yang dulunya suka main fisik, sekarang nggak ada. Yang dulunya suka maki-maki, suka minum. Anaknya salah ngomong dipukul, sekarang nggak ada, sekarang berubah. Semoga dengan bertobatnya kami, jangan hanya sesaat, tapi untuk seterusnya.